Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, para santri, muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa setia menonton channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa terus-menerus semakin meningkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh ini kita melanjutkan pembacaan tafsir dari surat Al-Adiyat. Kemarin kita sudah sampai ayat yang kelima, ya. 5 ayat atau 5 ayat di depan dari surat Al-Adiyat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sumpah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sumpahnya dengan bersumpah dari salah satu makhluknya, yaitu kuda perang, maka setelah kalimat sumpah jatuh setelahnya adalah perkara yang penting, perkara yang perlu diperhatikan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah jatuh kata sumpah atau kalimat sumpah, Allah pun menjelaskan, innal insana lirabbihi lakanu. Ya. Dari sini ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Dari ayat yang ke-6 sampai 11, ya. Innal insana lirabbihi lakanut. Ai innal insana lajahidun li ni'ami rabbih. Maksudnya adalah sesungguhnya manusia itu lajahidun, benar-benar ingkar li ni'ami rabbih, kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Jadi manusia memang, ya, Allah mengatakan sendiri, ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syadidul kufron, begitu sangat kufur nikmat. Ya, begitu sangat kufur nikmat. Qala Ibnu Abbas mengatakan jahidun li ni'amillah. Lakanut itu artinya orang-orang yang sangat ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang, ya, begitu memikirkan rezeki kenikmatan itu hanya sebatas duniawi. Jadi kalau saya dapat rezeki, ya saya dapat uang, baru itu namanya nikmat dapat rezeki. Kalau saya dapat jabatan, baru itu nikmat, itu rezeki. Kalau saya dapat tanah, baru itu kenikmatan dan rezeki. Padahal, ya, rezeki itu maknanya luas. Rezeki kenikmatan itu bukan hanya terbatas atau sebatas duniawi, materi duniawi semata. Maka orang-orang yang dia fokusnya hanya harta dunia, maka ini orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Bukankah Allah telah memberikan kesehatan? Apakah itu bukan sebuah kenikmatan? Kaki bisa
difungsikan, kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa untuk berbuat dan seterusnya. Organ-organ dalam, jantung, paru-paru, usus semuanya, darah mengalir, jantung memompa dan seterusnya, berfungsi normal. Apakah itu bukan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu bukan sebuah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah sebuah anugerah. Tapi terkadang orang begitu banyak ya tadi ya, menilai kenikmatan rezeki itu hanya sebatas pada materi dunia. Sehingga apa? Menjadikan dirinya kufur, ingkar nikmat. Maka banyak orang yang mengatakan, Pak Ustadz, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin baca Quran, kok rezekinya seret? Nah, saya sudah rajin istighfar kepada Allah, saya sudah rajin belajar ilmu, nuntut ilmu, loh kok rezeki saya masih kecil-kecil aja, masih sempit. Loh, apakah sholat itu bukan rezeki? Apakah tilawah Al-Quran, bisa membaca Al-Quran rutin tiap hari, apakah itu bukan rezeki karunia dari Allah? Apakah bukan sebuah kenikmatan? Ketika orang bisa duduk di majelis ilmu, apakah itu bukan sebuah rezeki kenikmatan? Ya. Ketika seseorang bisa menghafal Quran, apakah itu bukan sebuah kenikmatan, bukan sebuah rezeki? Itu rezeki. Bahkan rezeki kenikmatan seseorang bisa beribadah kepada Allah, ini kenikmatan yang tidak ada nilainya, kenikmatan yang tidak ada bandingannya, ukurannya jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Ya, terkadang memang tadi kebanyakan manusia mereka hanya memikirkan rezeki hanya sebatas pada materi dunia. Kalau saya nggak dapat uang, berarti nggak dapat rezeki. Loh, ini salah kaprah. Ya. Kalau saya nggak dapat tanah, kalau saya nggak menjabat, kalau saya nggak dapat kedudukan, kalau saya nggak dapat pangkat, maka itu bukan rezeki. Saya belum dapat rezeki. Oh, ya. Padahal kesehatan, semua anggota tubuh, baik anggota tubuh bagian luar, anggota tubuh bagian dalam, kemudian bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, istiqomah menghadiri majelis ilmu, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Al-Hasan, dan Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Orang-orang yang benar kufur nikmatnya kepada Allah adalah dia selalu mengingat musibah-musibah yang datang kepadanya, wa yansan ni'am, dan dia senantiasa melupakan nikmat Allah. Jadi orang-orang yang termasuk innal insana li rabbih lakanut, orang-orang yang benar-benar ingkar nikmat kepada Allah, siapa? Orang-orang yang hanya menghitung-hitung musibah. Saya kemarin diberi musibah ini, kemarinnya lagi saya ditimpa musibah ini, diberi musibah ini, dan itu. Menghitung-hitung. Mengingat-ingat musibah-musibah yang telah Allah beri. Ya, wayansan ni'am, dan melupakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah beri. Maka seandainya kalau kita hitung lebih banyak mana antara musibah yang datang kepada kita atau kenikmatan, maka kita jawab ya lebih banyak kenikmatan. Ya, kalau sampai ada orang mengatakan enggak, lebih banyak musibahnya, coba dihitung. Kamu bisa melihat itu nikmat, kamu bisa berjalan itu nikmat. Banyak orang yang nggak bisa jalan, banyak orang yang nggak bisa melihat. Jantung kamu bisa memompa darah, itu nikmat. Coba kalau jantungnya berpenyakit, pasang ring, itu harganya ratusan juta, bahkan miliaran mungkin. Ya, kamu sehat itu kenikmatan. Ya, maka orang-orang yang termasuk lakanud, benar-benar ingkar kepada nikmat Allah, termasuk apa? Yadhkurul masaib wa yansan ni'am.
mereka senantiasa mengingat musibah-musibah yang datang kepadanya dan melupakan nikmat Allah. Padahal kenikmatan yang datang kepada kita, kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini jauh lebih banyak daripada musibah yang datang kepada kita. Ya, ini jangan sampai kita hanya ngitung-ngitung musibahnya saja, tapi tidak pernah menghitung nikmat-nikmat Allah. Mulai dari diri kita, mata, kesehatan, tangan, jari lengkap, bisa bergerak, tangan dua berfungsi normal, jantung kita memompa, darah kita mengalir, pembuluhnya sehat-sehat, semuanya sehat. Loh, itu sebuah karunia. Belum ditambah apa? Istiqomah sholatnya. Loh, ini luar biasa. Ya, ikhlas, nuntut ilmu, berinfak, bersedekah. Nah, ini luar biasa. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innal insan lasyahidun ala kanudihi. Ya. Sesungguhnya manusia itu juga menyaksikan, merasakan bahwasanya apa? Dirinya begitu kufurnya kepada Allah. Sampai manusia itu sendiri mengatakan, saya kufur kepada Allah. Tapi apa? Saking cintanya kepada dunianya, dia lupa bahwasanya apa? Dia telah kufur nikmat kepada Allah. Ya, tadilah banyak orang yang mengatakan, saya nggak dapat uang, bukan rezeki. Nggak dapat rezeki. Loh, kenikmatan sehat memang bukan rezeki, sehat. Maka astagfirullah, oh iya ya. Itu kan berarti menyaksikan bahwasanya apa? Dirinya sendiri mengetahui bahwasanya dirinya sudah termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Tapi karena saking cintanya kepada kenikmatan duniawi, materi, sehingga apa? Dia tamak, dia rakus, dia lupa bahwasanya apa? Ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang ia sudah rasakan, ya, sampai saat ini, detik ini, ya. La yaqdir ayyajhadahu lidzuhuri atharihi alai. Sehingga orang yang tadi tahu bahwasanya dirinya kufur tidak bisa menampakkan kekufurannya. Karena apa? Saking cintanya kepada dunia. Maka Allah mengatakan pada ayat setelahnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maka sesungguhnya manusia begitu sangat mencintai harta berlebih-lebihan. Ya? Wa innahu lasyadidul hub lil mal harisun ala jam'ihi. Maka manusia itu begitu sangat cinta kepada yang namanya harta. Harisun ala jam'ihi, dan mereka begitu semangatnya sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta. Kalau urusan dunia, urusan yang ada uangnya, urusan yang ada sifatnya materi dunia, mereka begitu sungguh-sungguh. Tapi kalau urusan akhirat, sholat, puasa, amal ibadah, tilawah Quran, dan yang lainnya, nuntut ilmu, mereka biasa-biasa saja. Tapi kalau urusan dunia, begitu sungguh-sungguhnya. Ya. Tapi kalau urusan akhirat, begitu menyepelekannya, meremehkan. Padahal perkara akhirat inilah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat yang sesungguhnya. Ya. Maka jangan sampai pernah tertipu dengan dunia. Paham? Orang yang ketika sudah jatuh cinta kepada dunia, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Karena hakikatnya al-mal yumilul qulub. Ya. Karena hakikatnya harta itu menjadikan hati itu berpaling dari ketaatan. Yang tadinya taat gara-gara harta berpaling. Yang tadinya dapat petunjuk dari Allah gara-gara harta, saking cintanya kepada harta, lupa lalai kepada Allah. Ya, maka bagi orang-orang yang beriman hendaknya hati-hati. Kenapa? Karena fitnah umat Islam Nabi pada zaman ini, umat Nabi adalah al-mal. Inna fitnatu ummati al-mal.
Sesungguhnya fitnah umatku kata Nabi Muhammad adalah harta. Ya, karena kita lihat ya, banyak orang gara-gara harta tega bunuh orang tua. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Ya. Gara-gara harta saudara kandung berantem bahkan sampai bunuh-bunuh. Itu gara-gara apa? Gara-gara harta. Rebutan warisan sampai cekcok. Gara-gara harta, silaturahim putus. Gara-gara harta, mereka rela mengorbankan nyawa, padahal saudara kandung dan seterusnya. Maka betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apa? Inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umatku ini, ujian yang menimpa umatku ini adalah harta. Maka kita harus berhati-hati kepada harta. Ya, berhati-hati kepada urusan harta. Jangan sampai kita mencintai harta dunia secara berlebih-lebihan. Ya, nah Rasul mengatakan ni'mal malus sholih li rajulin sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh yang berilmu. Kalau harta ini dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang berilmu, maka harta ini akan disetir, akan diarahkan, akan dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, entah untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, membangun sekolahan, ya, masjid dan seterusnya. Ini harta yang bermanfaat. Kenapa? Karena hartanya dimiliki oleh orang yang soleh. Tapi kalau hartanya dimiliki oleh orang yang rakus tamak, maka sebanyak apapun hartanya orang tersebut, maka dia selalu merasakan miskin, masih kurang. Ya. Dan sama sekali dia lupa kepada hak-haknya. Hak Allah tidak ditunaikan. Hak fakir miskin tidak ditunaikan. Hak anak yatim tidak ditunaikan. Di sampingnya ada masjid yang sedang dibangun. Dia lupa, dia lalai. Maka ini harta yang tidak bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah harta. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.